Ini udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh mitra bisnis Dev yang ada di seluruh Indonesia? Luar biasa. Kita sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Sudah terakhir kapan ya? Waktu itu sebelum di MRT, kita masih bersua di PSBB, tapi setelah di MRT ada acara online PSBB oleh para stokis, juga ada final dari di MRT juga, sehingga PSBB sudah lama kita tidak bersua dengan Anda. Hari ini hari Rebo ya, tanggal 10 Februari 2021, kita sama-sama sudah bisa kembali lagi untuk hadir di tengah-tengah Anda, tentunya dengan topik yang menarik, dengan bintang tamu yang luar biasa. Mudah-mudahan di era sekarang ini kita semuanya semakin semangat ya. Di tahun 2020 kemarin ya, kita sama-sama mengalami sesuatu yang menurut kita di luar dugaan kita, yaitu pandemi Covid ya, semakin merebak dan tidak kunjung selesai. Di tahun 2021 kita harapkan pandemi ini segera selesai dan berakhir, tapi ternyata kok makin ketat ya. Kok makin banyak aturannya ya. Ya. Tapi sebagai insan-insan yang luar biasa ya, insan-insan yang spektakuler, kita dilarang untuk mengeluh. Kita harus bagaimana bisa untuk mencari cara, mencari jalan supaya kita sama-sama keluar dari masalah-masalah seperti ini. Karena ada pepatah mengatakan orang sukses itu kelebihan cara, orang gagal itu kelebihan alasan. Nah, Anda termasuk yang mau cari cara atau Anda termasuk orang yang mau cari alasan? Nah, hari ini di tengah-tengah kita bersama sudah ada ya bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini wanita hebat, ya, ibu rumah tangga dari satu suami, satu ya. Maksudnya satu, bukan baru satu ya, satu suami, kemudian dua anak, ada putri dan putra yang cantik dan ganteng. Beliau adalah Sri Kandi dari Solo, ya, pejuang yang tangguh dan menginspirasi kita semua. Dan juga beliau adalah salah satu pemenang dari DMRT Award tahun 2020 yang kemarin diselenggarakan di TVRI pada bulan Januari. Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Mbak Dian Prasetyaning Tios. Apa kabar Mbak Dian? Kabar baik Pak, selalu oke. Pripun kabare Mbak Dian? Dangu mboten kesupen niki le. Luar biasa Pak Robert. Pak Robert gimana? Solo gimana Mbak? Aman? Aman Pak, aman. Nah, kita kemarin sempat ketemu di Solo ya pada waktu bulan Desember, di mana kita mengadakan rapat koordinasi untuk planning tahun 2021. Itu bertepatan di belakang rumah Mbak Dian itu hotelnya ya. Jadi Mbak Dian waktu itu lewat belakang rumah langsung ketemu hotel ya. Dan beliau ini luar biasa ya. Kemarin di bulan Januari ya Mbak Dian ya. Bulan Januari ke Jakarta menjemput piala di MRT 2020. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Dian. Aji. Apa kabar suaminya Mbak Dian? Pak Dodi baik, Pak Robert. Luar Baru biasa. keluar. Salam Ya. buat keluarga ya. Siap. Alhamdulillah. Nah Mbak Dian nih, ini kan sudah di hadapan seluruh mitra bisnis Dev yang luar biasa. Ini pasti penasaran dengan prestasi Mbak Dian ini. Tapi sebelum itu kita mau nanya, Mbak Dian ini latar belakangnya dulu apa sih Mbak Dian kalau boleh tahu? Keluarga atau yang lain Pak? Ya mungkin Mbak Dian bisa ceritakan dulu masa
Dian lahir dari keluarga mana, terus kemudian bisa ceritakan apa namanya kehidupan Mbak Dian sebelum bergabung di DEP ini. Oke. Terima kasih Pak Robert buat waktunya. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan, tadi sudah dikenal Pak Robert juga. Saya dari Solo. Pak Robert, untuk kehidupan keluarga, saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dan itu perempuan semua, Pak. Jadi memang perempuan semua, oke. Ya, dan kami berempat lahir dari keluarga pendidik, di mana keluarga kami sangat menghargai apa yang namanya ilmu pengetahuan, Pak. Nah, berjalannya waktu, karena saya sebagai anak terbesar dari 4 bersaudara ini, sudah sejak dari kecil itu saya memang sudah punya jiwa mengatur, Pak. Tapi mengatur untuk kebaikan adik-adik saya gitu. Kadang mungkin mereka beranggapan jiwa pemimpinnya sudah ada lah gitu ya. Kenapa, Pak? Jiwa pemimpinnya sudah ada. Ya, Jiwa pemimpinnya ada gitu. Cuma memang ketika adik saya itu memang beranggapan kalau sifat melindungi saya, sifat saya menjadi anak tertua itu kadang agak berlebihan gitu, karena saya ingin melindungi mereka gitu. Terus kemudian seperti mungkin anak-anak yang lain, kami sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan kebetulan kami diberi kesempatan untuk bisa di jenjang kuliah, Pak. Waktu itu memang tinggi, jurusan yang saya ambil adalah pertanian. Dan bukan tanpa alasan saya pilih jurusan ini. Saya pilih jurusan ini, saya dulu berpikiran besok kalau sudah lulus, saya bisa punya lahan, saya bisa garap sendiri gitu. Maksudnya punya rumah di situ, punya lahan di situ. Jadi saya bisa makan dari lahan itu. Dulu saya bercita-cita seperti itu. Dan untuk bekerja dengan orang, saya memang untuk bekerja, melamar pekerjaan gitu, itu belum terfikirkan. Saya cuma pengen usaha, punya lahan gitu aja. Kemudian, dan karena terbiasa dari kecil saya nggak suka nganggur, Pak. Waktu lulus sama wisuda itu kan ada waktu jeda ya. Ada waktu jeda sambil menunggu waktu wisuda itu saya ngelamar, Pak, jadi sales. Sales apa? Yaitu sales jual peralatan rumah tangga. Jadi ada panci, ada wajan gitu. Karena yang dipakai kan ijazah SMA ya. Karena ijazah yang kuliah itu belum turun gitu. Dan itu hanya bertahan nggak sampai 6 bulan, cuma 4 sampai 5 bulan gitu. Dan kalau untuk ilmu marketing, saya pertama kali dapat itu malah waktu jadi sales peralatan rumah tangga itu, Pak. Jadi gimana pantang menyerah, gimana selalu berusaha gitu. Saya pertama kali di situ gitu. Terus kemudian saya keluar karena nggak kuat juga. Kan harus muterin itu. Nggak kuatnya kenapa nih, Mbak Dian? Kenapa, Pak? Ya, nggak kuatnya kenapa nih nggak kuatnya? Karena dulu sales dulu itu berbeda dengan zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang kan modern ya, lewat online, lewat HP. Dulu kan belum ada HP, Pak Robert. Jadi kita memang beneran jadi sales door to door gitu, walaupun saya selalu didampingi oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi kita modelnya itu barengan gitu, Pak. Satu rumah kita bareng gitu, jualan alat rumah tangga itu ke rumah-rumah gitu ya? Iya. Jadi, nyamperin ke rumah. Oh, ini jangan-jangan salah satu yang nyamperin nenek saya waktu itu tahu-tahu terpaksa beli. mungkin ya Pak. Iya. Tahun berapa ini? Jadi sales itu sekitar tahun berapa ini, Mbak Dian? Saya menunggu wisuda itu tahun 2001, Pak. Tahun 2000. 2001 saya sudah bertemu dengan suami, dia tahun 2000, Pak. Sambil nunggu waktu wisuda. Oh, tahun 2000 ya perjuangan itu. Itu belum ada HP. HP masih punya orang kaya aja yang punya. Iya, zaman dulu belum ada HP, adanya pager ya waktu itu ya. Ya, sama telepon rumah ya. Ya orang kaya aja yang punya waktu itu ya Mbak Dian ya. Betul, terus gimana nih Mbak Dian?
Setelah itu saya keluar dari situ, saya sudah belum keluar dari situ udah wisuda kan Pak. Nah saya daftar lagi ke yang namanya asuransi Pak waktu itu, tapi cuma bertahan 3 bulan. Jadi saya sukanya itu seneng nyoba-nyoba gitu. Jadi dari sales panci itu terus ke asuransi milik ini, maksudnya masih baru juga gitu. Itu bertahan 3 bulan. Setelah itu saya coba lagi untuk bekerja sebagai medical representatif. Jadi orang yang mempresentasikan obat, betul Pak. Iya betul. Dan itu saya bertahan 7 bulan. Bertahan 7 bulan, saya udah pacaran tuh sama suami waktu itu. Oh, waktu itu belum suami, masih pacar berarti. Oh ya. Pacaran dengan Pak Dodi ya. Mantap. Saya berpacaran dengan mantan pacar saya. Gitu. Iya. Gitu, oh, sudah pacaran dengan Pak Dodi pada waktu itu. Oh, oke. Dan bekerja sebagai matrep ini, saya mendapat gaji paling besar selama saya bekerja pindah-pindah tempat ini. Kalau dulu di Solo itu UMR kan 450 ya Pak. 450.000. Zaman 450 tahun ya. Ya, 2002 Pak. 2001 ya? Oh 2002. Ya, 2001, 2002 itu sekitar 450. Saya UMR karena perusahaan saya adalah PMA, jadi perusahaan asing, itu asing ya. Untuk salary-nya itu 750, betul. Itu belum bonus, belum uang kesehatan, belum uang yang lain gitu. Itu dapat uang gede lah ya di sini ya. Kalau dibandingin UMR, di MR ini Mbak Dian sempat mendapatkan pendapatan lebih besar lah ya dibandingin pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ya. Betul. Nah, kembali lagi ke rasa nyaman Pak, karena saya jadi matrep ini pulangnya itu jam 2 pagi, karena harus nunggu dokter selesai praktek kan ya. Iya, nunggu dokter, betul. Ya, sampai jam 2 pagi nungguin dokter ya. Saya pikir saya mau jadi apa kerja kayak gini terus gitu kan. Terus pacar saya waktu itu juga bilang, ya udah kalau misalnya nyaman mau keluar, akhirnya kita keluar. Saya keluar waktu itu. Terus kemudian lanjut menjadi keluar dari matrep itu. Terus kemudian lanjut daftar jadi adminnya di pabrik folding Pak. Rakabu yang paling terkenal di Solo. Itu anak pabriknya saya ngelamar di situ gitu. Terus kemudian hanya beberapa bulan juga. Terus terakhir pekerjaan yang saya jalani adalah sebagai admin di pusat pelatihan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Solo UNS itu. Jadi dia ada pelatihan selama 1 tahun, saya daftar admin di situ. Gitu. Itu Pak pekerjaan yang pengalaman Mbak Dian ini pengalaman Mbak Dian ini cukup banyak sekali ya. Nah Mbak Dian, kembali ke pertanyaan terakhir saya tadi ya. Gimana ceritanya Mbak Dian itu bisa dari pengalaman-pengalaman yang banyak sekali, kan akhirnya Mbak Dian memutuskan untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga ya. Nah, bagaimana ceritanya Mbak Dian kenal dengan PT DEP? Nah, pada waktu kenal pertama kali dengan produk No Amorea itu reaksi Mbak Dian seperti apa? Oke Pak. Jadi kan setelah menikah itu saya mulai cerita menikah nggih. Ya. Jadi setelah menikah itu kami ikut bapak ibu dulu Pak. Terus kemudian kami mengontrak selama 4 tahun, baru kami bisa beli rumah. Walaupun masih kontrak selama 4 tahun gitu, dulu tapi kami bisa pindah. Jadi kami bisa pindah ke rumah sendiri Pak. Nah kemudian kenal New Amorea pertama kali itu karena saya kebetulan bertetangga. Jadi tembok kami bersebelahan pas itu dengan Mbak Ana yang sekarang menjadi upline saya. Gitu.
Dulu awalnya Oke. itu saya yang bertanya ke Mbak Ana. Mbak Ana kan posting terus Pak lewat status dulu BBM. Kemudian lewat apa ya Mm-mm. Facebook Oh, dulu masih zaman kayaknya belum BBM ini ya waktu BBM itu itu ya? Pak. Terus ya Mm-mm. belum ada Masih WA zaman Pak. BBM waktu itu ya? Gitu. Belum ada WhatsApp, oke. Ya, ya. Terus saya tanya Mbak Amorea itu apa? Dulu kebetulan tahun 2015 itu produk yang Dep punya itu Amorea Beauty Bar. Ya, Amorea Beauty Bar. Mm-mm. Saya pertama kali beli itu yang ukuran kecil Pak. Itu awalnya bukan buat saya, Mm. tapi buat kaki anak saya yang waktu itu bekas lukanya banyak gitu. Kata Oh, kata buat Mbak kaki Ana, ya, bukan buat kata muka ya? Buat kaki ya, ya bukan buat awalnya muka ya pada awalnya waktu itu itu ya? Pak. Iya, iya, iya. Ini kan Terus cerita gimana itu? kenalnya kan ya. Jadi terus Iya. kemudian karena anak saya cocok, saya beli yang apa satu bar kedua itu yang 200.000 Pak dulu itu. Mm-mm. Kemudian saya pakaiin Iya. lagi, tapi anak saya udah nggak nyamannya mungkin karena menunggu itu. Jadi kan cowok nggak sabar, mau Bu, aku nggak mau pakai lagi gitu. Terus Mm-mm. Tapi udah kemudian sembuh uh, ceritanya. ya betul. Terus Udah kemudian sembuh saya ceritanya. berpikir, saya beli sabun 200.000 ini eh, sepertiga dari uang bulanan saya eman karena masih ada sisa kan Pak. Kemudian saya pakai untuk perawatan kulit wajah saya. Kebetulan saya nggak ke salon, nggak pakai produk-produk yang macam-macam, jadi saya pakai itu yang apa yang awalnya dipakai untuk anak saya pakai. Terus kok nyaman gitu. Walaupun waktu itu Mm-mm. purjing lah saya Pak. Jadi malah banyak itu Mm. tetangga, terus kemudian juga apa saudara, ada juga teman-teman katanya jual sabun kecantikan, tapi kok malah mukanya merah gitu. Tapi karena saya yakin Pak, Mm-mm. saya nggak tahu kenapa, mungkin sudah jalannya ya sama produk ini tuh saya yakin gitu. Nah saya langsung beli satu box Mm-mm. dan itu sekalian waktu itu saya masih bayar 99.000 Pak. Jadi satu box plus bayar 99.000 saya putuskan jadi member. Tapi waktu itu saya membernya bukan member ke arah bisnis Pak. Tapi saya hanya ingin Mm-mm. pakai itu dapat harga murah. Dulu memang seperti itu gitu. Nah sejalannya Iya. waktu sampai bulan Desember itu ternyata tidak saya sadari saya berhasil jual satu bar gitu ke teman suami, ke tetangga juga ada, ke saudara gitu. Dan Januari itu saya sudah menerima yang namanya PSB, Pak. Ternyata ternyata Oh, oke, oke. bisa menghasilkan juga ini gitu. Dap- Saya gitu Dapat dulu. uang gitu ya. Mm. Ya, nggak ngerti juga dan waktu itu Mbak Ana juga nggak mungkin waktu itu memang belum kita sama-sama belum paham banget ya Pak ya seperti itu ya. Taunya kita Mm. dapat harga murah terus kita bisa jual dapat keuntungan seperti itu. Itu Pak Robert. Mm-mm. Terus kemudian karena apa? Tahu di rekening itu cair hampir 150.000 itu saya semangat aja Pak. Terus Mm-mm. sejalannya waktu bulan Maret atau April itu saya naik level gold Pak. Gitu. Oh, gitu. Jadi pertama karena yakin begitu dipakai anaknya kakinya sembuh tuh. Kemudian karena sayang dipakai sendiri purjing. Tapi karena melihat Ya. yang terjadi untuk kaki anaknya ini sembuh, jadi Mbak Dian ini merasa yakin bahwa produk ini bagus. Nah, tanpa Betul. disadari ternyata setelah sekian bulan Mbak Dian juga mendapatkan bonus PSP. Nah, sampai 3 bulan berikutnya Mbak Dian lolos menjadi, bukan lolos ya, naik level, naik peringkat menjadi gold. Nah ini ceritanya gimana Mbak Dian? Kok jadi kan Mbak Dian awalnya kan cuma coba pakai, lalu kok bisa jadi gold gitu loh? Ya, dari saya jual satu bar ini Pak, kan yang repeat order kemudian saya tawari, ya kan, kok 200.000 mahal gitu. Terus saya bilang, ya kalau pengen Iya. murah, ayo gabung jadi member gitu. Jadi member pertama, generasi pertama saya yang pertama itu teman suami Pak, teman suami. Mm-mm. Kemudian yang kedua teman kuliah saya,
yang ketiga tetangga Mm-mm. saya. Hanya selisih berapa rumah dari Oh, sini gitu. Jadi orang-orang terdekat aja yang repeat order. Jadi mereka iya, sudah iya, iya. cocok, sudah ini saya kasih saya tawari untuk menjadi member gitu. Udah kan, udah dapat 3, ya kan? Terus Mm-mm. kemudian untuk 12 box berikutnya, ya itu saya repeat order terus. Waktu itu masih Mm-mm. melalui Mbak Ana, beli satu box Mm-mm. itu. Terus kemudian saya naik level gold. Saya ingat Pak, saya diserahkan LM-nya itu, logam mulia itu Iya. di Bogor. Waktu Mm-mm. ikut LIT Bogor kalau nggak Oh, salah. loh. Sebentar. Mbak Dian bisa ikut LIT di Bogor pada waktu itu. Nah, Ya, berarti Mbak Dian itu ya, setelah yakin dengan produknya dan menghasilkan uang bagi Mbak Dian menekatkan diri Mbak Dian untuk berangkat ke Bogor ya, untuk ikut pelatihan pada waktu itu. betul, betul. Dan kami berangkat bertiga Pak. Waktu itu yang mengajak memang upline saya. Padahal saya Hmm. ingat bonus saya waktu berangkat ke Bogor itu belum sampai 300.000. Untuk berangkat ke Bogor Wah, saja, tiket kereta PP itu saya ingat 700.000, kemudian HTM-nya wow. 300.000. Jadi 1 juta keluar, Mm-mm. padahal bonus saya di situ belum ada 300.000 waktu itu. Tapi Istilahnya karena upline modalnya saya, harus ayo keluar Mbak dulu gitu. ya Mbak Dian ya. Ya, Ya modalnya karena harus saya keluar dulu yakin nih Mbak itu Dian Pak. ya. Ya, ya. Mm-mm. Karena saya yakin Waduh, luar itu, biasa. saya pengen dapat ilmu nih. Penasaran di LIT itu nanti kita mau dapat apa gitu. Terus berangkatlah kami dari Mm-mm. Solo bertiga. Upline saya, member saya yang juga tetangga saya gitu. Jadi kami berangkat bertiga, Pak. Begitu. Ah, itu dapat izin dari suami Mbak Dian pada waktu itu. Suami saya, suami saya kebetulan cuma begini, Pak. Kalau kamu nyaman, kamu cocok, kamu yakin, yang suami saya selalu tekankan, kalau itu kamu yakini, kamu kerjakan, aku support gitu. Jadi dia jaga anak-anak yang waktu itu Wih, luar masih biasa. masih SD semua, iya. Iya. Oh, luar biasa. Suaminya mensupport ya. Ini bukti ya kalau kalau kita mau punya niat benar dan niat kita itu kita tekadkan ya. Itu suami pasti akan melihat kesungguhan kita dan dia akan mendukungnya ya. Karena ini kan hal yang positif. Nah, sepulang dari Bogor setelah mengikuti LIT, ini rasanya gimana Mbak Dian? Apakah setelah pulang LIT ada perubahan nggak? Ada hasil nggak yang didapatkan dari setelah mengikuti pelatihan LIT? Banyak Pak. Terus terang untuk LIT Bogor ini banyak mengubah ini saya ya Pak ya. Jadi saya ada keyakinan baru lagi. Saya bisa berkarya nih di sini gitu. Karena saya bukan tipe orang yang suka diem di rumah, ibu rumah tangga hanya diem ngomong gitu. Itu bukan tipe saya sebenarnya. Saya itu senangnya Mm-mm. ya beraktivitas gitu Pak. Terus setelah pulang dari LIT, saya lebih ini lagi Pak untuk promosi, lebih lebih gencar lagi, baik itu ke saudara saya, ke teman saya, ke teman suami, ke tetangga juga. Jadi lebih gencar aja. Terus kemudian setelah setahun sejak ikut LIT itu, saya bisa lolos untuk pertama kalinya trip ke kapal pesiar Pak 2017 ya. Itu pertama kali saya bisa Oh, lolos. trip ke ini ya, ke waktu itu cruise ya, Singapura ya. Betul, betul. Pas setahun Nah itu Pak setelah berangkat Mbak ikut Dian. LIT. Setahun setelah Berapa LIT Pak? lolos cruise. Itu pada waktu Mbak Dian juga Ya, berangkat ke cruise. berangkat Pak. Nah, Kan yang setelah lolos duluan, Mbak Dian ya. berangkat, ya setelah Mbak Dian berangkat cruise ini, apa yang menjadikan Mbak Dian pulang itu jadi lebih berbeda gitu? Apakah ada setelah mengikuti tour dari DEP? Ya. Yang pertama, jujur Pak, kayak ada apa ya, besok pengen lagi gitu. Jadi setelah lolos pertama, saya gini, Hmm. besok aku pengen lagi. Karena memang trip bersama DEP itu memang luar biasa Pak. Terima kasih. Saya nggak pernah kebayang bisa ke luar negeri gitu. Bahkan sampai di Iya. tahun kelima ini,
berkali-kali gitu, walaupun ada yang diwakilin suami juga. Cuma dari awal itu memang nggak terbayang kapan aku bisa keluar negeri gitu. Ternyata melalui DEP ini saya bisa gitu. Gitu Pak. Dan yang membawa perubahan setelah saya pulang cruise itu, kemudian member saya kan makin bertambah Pak. Saya punya tim gitu. Dan kebetulan di tahun 2017 itu saya dipercaya untuk bisa menjadi stokis juga, dan ini menambah semangat saya lagi Pak untuk bisa bisa sukses di DEP. Oh, oke. Tadi Mbak Dian akhirnya begitu berangkat dari cruise, pulang dari cruise dia punya semangat yang luar biasa, pengen berangkat lagi. Terus kemudian membernya makin bertambah dan dia punya tim. Sehingga tahun 2017 beliau ditunjuk untuk menjadi stokis di Solo. Nah, ceritanya gimana nih bisa jadi stokis nih Mbak Dian? Nah, awalnya kan kami bertiga Pak di Solo. Jadi upline saya dan member saya. Ya, tapi awalnya memang saya dan upline saya itu mengadakan mini OPP Pak di Solo. Bulan Februari tahun 2016. Ya karena memang mendapat tawaran waktu itu dari Mbak Ulan dan Mbak Endah yang kebetulan juga upline kami gitu. Jadi nenek sama nenek buyut gitu. Ayo adain acara karena memang ini bisnis multi level yang kita memang butuh untuk memperkenalkan ke orang. Jadi kita undang orang untuk orang bisa tahu produk kita gitu. Jadi waktu itu OPP kan Pak, OPP, kemudian terus berlanjut. Dan itu tidak acara satu-satunya Pak. Saya dan upline saya berkunjung ke rumah-rumah waktu itu. Kami masih rajin berdua gitu. Jadi 1 orang, 2 orang gitu. Kami naik motor berdua sampai Sukoharjo, ke Solo juga, ke teman saya, ke teman Mbak Ana gitu. Jadi kami berdua. Terus kemudian karena sudah naik level gold ya Pak. Waktu itu untuk syarat untuk menjadi stokis kan level gold ya, masih level gold. Ya, terus akhirnya kebetulan Solo juga belum ada, terus kami sanggupi gitu dengan syarat-syarat untuk menjadi stokis harus ini gitu. Ya berusaha aja Pak gitu. Oh gitu. Nah kira-kira tantangannya apa nih pada waktu mau menjadi stokis Mbak Dian? Kan untuk jadi stokis kan ya bukan hanya level gold tapi kan punya pasukan di wilayah domisili yang bisa mengcover kalau misalnya produknya kan sudah ada, jangan sampai produknya nggak ada yang beli nanti di wilayah domisilinya. Nah tantangannya seperti apa nih Mbak Dian sebagai stokis di Solo? Jadi waktu itu ibarat kata 2015 sampai 2017 itu kan kayak babat alas ya Pak. Jadi awalnya Solo itu belum kenal New Amorea, karena kami adain acara kecil-kecil itu, jadi orang semakin banyak mengenal New Amorea, gitu kan. Jadi waktu itu tantangannya sebenarnya bukan tantangan, tapi malah jadi semangat, di mana dengan stok yang sudah ada ini, ketika jadi stokis kan ada stok produk nih, gitu. Gimana ini bisa terjual gitu. Jadi ya itu tadi, tetap adain acara waktu itu yang paling banyak memang OPP Pak. OPP terus kemudian untuk training kan belum ini ya, belum, maksudnya semua masih dari pusat gitu. Jadi memang paling banyak itu OPP, terus demo sabun, OPP gitu. Jadi itu aja, sebenarnya bukan tantangan, tapi ini malah justru jadi semangat gitu. Sampai sekarang ini. Luar biasa. Inilah contoh seorang pebisnis yang sejati. Jadi begitu beliau ini mendapatkan hasil, dia mau belajar lebih ya. Bonus baru 300.000 belum ada, tapi sudah memberanikan diri untuk keluar modal lebih besar untuk belajar yang lebih lagi melalui LIT. LIT-nya bukan di kota domisili, di Bogor. Solo Bogor itu butuh biaya PP kurang lebih 700.000 ya. Belum nanti jajan di jalan ya. Belum lagi hal-hal lain yang tidak terduga. Nah, apalagi bayar LIT pada waktu itu kan bayar 350.000 kalau nggak salah ya waktu itu.
Jadi harus bayar LIT-nya, harus bayar transportnya juga sendiri. Ini membuktikan seorang pebisnis yang serius dalam menjalankan bisnis. Jadi beliau nggak tahu, tapi beliau mau cari tahu. Oleh karena itu ikutin training. Begitu pulang dari training itu tidak diam saja, bahkan peningkatan beliau bisa menjadi seorang stokis. Begitu stok dapat, stok ini nggak didiemin atau cuman dipajang di etalase ya. Banyak orang begitu dapat stok, stoknya cuma di etalase atau ditawarkan di online. Nah, Mbak Dian ini jemput bola ya. Dia adakan acara OPP di beberapa titik-titik di wilayah Solo. Bahkan sampai keluar Solo ya, Sukoharjo. Bayangin aja dari Solo ke Sukoharjo itu butuh paspor loh ya. Jadi keluar Solo ke Sukoharjo itu kan butuh paspor. Artinya itu jauh ya, jaraknya memang cukup jauh. Sampai keluar kota, ya walaupun kota sekitar ya, kayak contohnya Jakarta ke Tangerang, Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke Bogor, seperti itu Mbak Dian, ke Sukoharjo, ke Karanganyar ya, ke mana lagi, ke Sragen mungkin ya, dan sekitarnya itu dijelajahi. Artinya ada upaya, inilah yang harus dicontoh dari Mbak Dian ya, kenapa beliau bisa sampai sekarang ini besar, itu bukan karena duduk diam manis dan menunggu, tapi beliau berusaha untuk menjemput bola. Nah, Mbak Dian nih kan tahun 2017 kan 17 ya, waktu itu lolos promo trip ke cruise ya. Itu tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Nah, setelah lolos trip ke cruise, Mbak Dian lolos kemana lagi tuh? Waktu itu Malaysia, Pak, ke pabriknya di Oh, Penang. Malaysia, oke. Kemudian terus lanjut Korea. Wih, berangkat ke Korea juga? Lihat salju, Pak. Berkesan Waduh, banget. luar biasa. Gimana rasanya melihat salju di Korea? Pernah membayangkan nggak Mbak Dian pada waktu itu kira-kira, biasa kan nonton drama Korea nih, tapi tahu-tahu pergi ke tempat di mana syuting film Korea dan pegang saljunya. Gimana rasanya Mbak Dian? Ya ini aja Pak, malah makin menambah semangat saya gitu. Iya, ya, iya, iya. Melalui bisnis Jadi ternyata yang diimpikan banyak orang itu kita bisa gitu. Nggak kebayang iya Pak, bisa benar nggak kebayang. mendapatkannya ya. Iya. Dan ini justru ya kalau Bapak Ibu atau member-member semuanya yang nonton hari ini, berangkat trip itu adalah satu upaya untuk kita bisa membuktikan bahwa kita ini benar-benar lolos di bisnis ini. Yang pertama, yang kedua menambah semangat. Tadi Mbak Dian juga bilang, malah saya semakin semangat begitu saya lolos trip, saya berangkat, lolos trip berangkat. Pernah nggak sih lolos trip diambil kompensasi, Mbak Dian? Ya diambil kompensasi baru tahun ini Pak, karena pandemi. Saya juga Ya nggak karena berani pandemi. Iya, ya, karena pandemi ya. dua Jadi trip, Pak. sebelum-sebelumnya Dua trip ya. berangkat terus ya. Nah, ini yang terakhir adalah kemarin sebelum pandemi lolos Swiss. Nah, tapi Swissnya dipersembahkan kepada suami tercinta. Nih, ini ceritanya gimana? Kenapa lolos Swiss dipersembahkan kepada suami? Kenapa Mbak Dian ini rasa sayang sama suami itu sehingga suami diberangkatkan Swiss? Jadi memang jauh-jauh sebelum Dep memberi trip Swiss ini, suami itu memang sudah pernah cerita negara yang pengen dikunjungi itu adalah Swiss, Pak. Nah, kemudian Dep memberikan trip Swiss kan? Iya. Karena mendengar cerita suami ini, terus terang yang menjadi salah satu yang menjadi semangat saya untuk bisa lolos Eropa pertama kali itu ya perkataan suami ini, Pak, kalau dia memang pengen ke Swiss gitu. Nah, kebetulan mungkin memang rencana Tuhan juga, kebetulan anak saya yang nomor 2 waktu keberangkatan Swiss itu kan ada latihan ujian kelas 6. Dan memang harus saya dampingin. Ya udah, ini memang rezeki buat suami saya gitu, berkat buat suami saya. Saya udah berangkat aja. Gitu.
Oh, berarti sebenarnya Mbak Dian nggak mau kasih suami ya karena anak karena anak mesti diajarin belajar. Ya udahlah kamu yang berangkat deh gitu ya. Mas Dodi jangan GR ya. Mas Dodi berangkat karena anak Mas Dodi kena ujian ya. Kalau nggak ujian Mbak Dian yang berangkat loh. Enggak Pak, Tapi karena memang saya berikan suami. kepada suami ya. Wah, pada waktu itu wah, suami gimana tuh ceritanya kepada Mbak Dian setelah pergi ke Swiss tuh? Yang dilakukan suami, yang diceritakan suami gimana tuh? Jadi memang untuk trip Swiss ini, kenapa suami yang berangkat ini pertama memang sebagai ucapan terima kasih saya Pak. Saya udah diantar ke sana, kemari, ke sono, ke sini gitu. Jadi banyak menghabiskan waktu yang seharusnya dia bisa bekerja gitu. Ya, ini sebagai ucapan terima kasih saya buat suami dan ya bilang terima kasih gitu. Terus kita sama-sama malah Gimana Mbak Dian? Ya, luar biasa. Bisa diulang tadi apa tuh rasa sayangnya sama suami tadi? Oh, jadi ini Pak bentuk ucapan terima kasih saya aja karena suami udah nganter-nganter saya kan, menghabiskan waktunya sendiri untuk support saya jalanin bisnis debt itu Pak Robert. Oke. Dan pada waktu suami berangkat Swiss, selama di Swiss, sepulang dari Swiss, cerita suami ke Mbak Dian seperti apa ini rasanya? Ini itu juga lucu juga, jadi menyenangkan juga. Jadi di setiap destinasi, di setiap tujuan trip, itu suami selalu video call Pak, atau kirim video. Gitu. Jadi kami yang di rumah itu, walaupun kami di rumah juga agak terobati merasakan gitu loh. Oh ada saljunya. Ikut merasakan lah ya. Ya. Oh, ya. Ya. Jadi selalu kita video call atau suami kirim video gitu. Karena waktunya kan beda ya. Waktu kita tidur malam, mereka nge-trip gitu. Jadi Iya. Ini video call-nya dari Mbak Dian atau Mas Dodi yang video call? Karena beda arti dari nih. suami Pak. Oh dari suami ya. Oke. Siap. Makanya Ya. Kalau dari video call Mas Dodi kan berarti memberikan gimana? Makanya paling rame ya. Suami paling rame Pak. Ya. Iya. Paling seru. Pokoknya yang bikin suasana bus tuh jadi hidup tuh Mas Dodi. Nah, Mbak Dian nih, saya tanya lagi selain dari trip Swiss ya. Kemarin juga masuk nominasi di MRT. Nah, ini ceritanya gimana nih Mbak Dian? Kok bisa masuk ke kandidat di MRT, setelah itu lolos menjadi finalis, bahkan jadi juaranya. Nah, ini bisa ceritakan nggak Mbak Dian mengenai di MRT kemarin? Betul ya. Ya, silakan Jadi Mbak waktu Dian. terpilih ya. Tes sudah bisa Pak? Ya, halo, silakan Mbak. Ya. Jadi waktu saya diberitahu bahwa masuk dalam 192 kandidat ini udah nggak percaya dulu. Maksudnya selama ini kan kita cuma yang kita lakukan itu ya memang yang harus kita lakukan. Jadi kita cerita, kita demo, kita bisa jual produk, kemudian bisa rekrut member itu kan memang selalu kita lakukan. Terus ternyata kok masuk dalam kandidat gitu, sempat kaget juga. Memang pantaskah saya gitu. Jadi nggak kepikiran juga waktu DMRT 2019 pun juga nggak pernah terbayang saya akan berdiri di depan terima piala gitu, nggak kebayang Pak Robert. Belum pernah mimpi kan itu ya, tapi terjadi. Kemudian bisa masuk dalam,
Ya. Kemudian bisa masuk dalam finalis itu, terpilih menjadi 6 besar itu, saya juga surprise lagi gitu. Dan ini menambah semangat saya juga. Yang saya pertahankan adalah Pak Robert, yaitu aktivitas saya untuk selalu bercerita ke orang lain mengenai produk yang Dep punya. Itu aja. Jadi rutinitasnya sebenarnya itu Pak Robert. Cerita, demo, bisa melakukan penjualan. Jadi yang saya pertahankan itu hingga mendapat PSB maksimal. Jadi bonus pembelanjaan pribadi saya dengan maksimal minimal 180 PV itu. Sebenarnya itu Pak Robert. Konsisten aja. Luar biasa. Jadi konsisten sharing manfaat dari pemakaian No Amorea kepada orang lain. Dan di era pandemi kemarin kan saya dengar dari pada waktu final itu Mbak Dian mengatakan Mbak Dian tuh tetap datang ke tempat-tempat lokasi-lokasi calon customer bahkan member-membernya. Nah itu ceritanya gimana tuh Mbak Dian? Ceritanya itu. Kebetulan untuk tim saya itu memang kan kekuatannya di offline Pak. Kalau untuk online itu memang kita banyak kendala gitu. Jadi ya mau tidak mau karena bisnis ini adalah bisnis yang yang membutuhkan mobile, membutuhkan kita bertemu dengan orang, bertemu dengan member kita, ya mau nggak mau memang harus ketemu gitu. Kalau nggak bisa online berarti harus offline. Makanya saya kontak teman-teman yang bisa dikunjungi siapa, saya ke rumah mereka begitu. Dan kemarin pertama kalinya ada yang mau, kita mengadakan ada Pak, ada. Ya, ada yang mau juga ya. Kita walaupun kita di pinggir danau, kemudian di rumah mereka gitu kita ketemu. Ya makan bareng, sharing bareng itu aja, yang ringan-ringan aja Pak, karena memang situasinya kan memang belum memungkinkan kita mau adain acara besar gitu. Ya, ini contoh sekali lagi dari Mbak Dian buat kita semua. Di era pandemi kemarin, Mbak Dian itu bukan berpangku tangan, berdiam diri, mengurung diri dalam kamar, cuman aktivitas melalui online saja. Karena Mbak Dian sadar bahwa kalau melalui online, member-membernya belum siap. Oleh karena itu, dia berupaya untuk bagaimana supaya member-member yang sudah memakai produk tetap tercover. Oleh karena itu, dia menggunakan cara-cara ya, orang yang dihubungin mau udah datengin, dia datengin ya. Nggak bisa di rumah, di danau. Nggak bisa di danau ya mungkin di tempat-tempat yang dimana mereka bisa bertemu dan menggunakan protokol-protokol kesehatan. Cara-cara inilah yang harus ditiru, bukan sekedar berdiam diri menunggu sampai kapan kita bisa menunggu. Nah akhirnya dari apa yang Mbak Dian kerjakan selama masa pandemi kemarin itu membuahkan hasil menjadi salah satu juara di top sales ya Mbak. Ya Pak. Nah rasanya gimana setelah memegang piala di TVR itu Mbak? Waktu di TVRI pegang piala, itu yang saya ingat adalah pertama kali itu memang keluarga saya Pak. Keluarga, suami, dan juga tim saya. Kemudian juga upline saya yang sudah support saya hingga di titik ini. Saya tidak akan sampai di titik ini dengan bantuan manajemen juga, kemudian upline saya, keluarga saya, dan tim saya. Itu Pak. Jadi tambah lagi memang piala itu bukan hanya sekedar piala yang bisa mungkin saya banggakan kemana-mana, tapi ini justru merupakan seperti penyemangat bahwa ini satu tanggung jawab, piala ini satu tanggung jawab ya. Untuk kalau saya bisa sukses bisa lolos di DMRT, nanti saya berharap tim saya yang maju untuk menerima piala itu. Amin, luar biasa. Mbak Dian, kayaknya saya pengen ngobrol banyak lagi, tapi karena waktu ya kita nggak bisa ngobrol lebih lama lagi. Nah, tapi saya mau Mbak Dian memberikan motivasinya atau closing statement yang bisa didengarkan untuk menginspirasi seluruh mitra bisnis Dep yang sudah menonton di YouTube dan mungkin secara khusus kepada downline Mbak Dian. Silakan Mbak.
Siap. Terima kasih Pak Robert, juga teman-teman. Jadi terkhusus untuk yang teman-teman di Solo Raya, bisa, kita semua bisa. Jadi untuk bisa sukses di DEP, itu kita memang harus tahu rumusannya. Jadi apa yang harus dilakukan itu memang kita harus paham. Tahu rumusnya, tahu polanya, tahu jalan yang harus dilakukan. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah butuh yang gimana-gimana, kita lakukan aja 4M. Udah itu 4M itu dilakukan berulang-ulang, rutin, konsisten, yaitu memakai dan memasarkan, kedua merekrut, ketiga melayani, keempat membina jaringan. Itu aja dilakukan secara konsisten. Saya juga sampai di tahun kelima ini masih berusaha bisa masih mengulang-ulang terus 4M ini. Terkhusus untuk yang M ketiga, M keempat gitu. Jadi itu aja. Jadi kita tahu rumusnya, tahu polanya, udah itu dilakukan konsisten terus-menerus, kita pasti akan sukses di DEP. Dengan keyakinan itu tadi ya Pak ya. Gitu Pak Robert. Oke, terima kasih Mbak Dian atas waktunya hari ini. Luar biasa sekali inspirasinya. Di situasi yang serba sekarang ini dibatasi, tapi Mbak Dian bisa keluar menjadi seorang yang tangguh dan akhirnya menjadi pemenang. Dan bahkan beliau kemarin ada di TVRI ya, menjadi salah satu juara di salah satu nominasi ya, yaitu di Top Sales. Membuktikan apa yang dia kerjakan itu kita bisa contoh, kita bisa tiru. Dan terima kasih Mbak Dian karena inspirasinya ini bisa menggugah seluruh member DEP yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menonton, bahwa apapun bisa dilakukan kalau ada kemauan, kalau ada niat ya, tidak perlu takut, yang penting jaga kesehatan, jaga stamina, kita pasti bisa. Oke Mbak Dian, matur nuwun, salam ya, buat Mas Dodi, terima kasih, Pak salam buat keluarga semuanya. Iya matur nuwun, terima kasih. Tetap semangat Mbak Dian, salam sehat. Semangat Pak. Mari. Dan terima kasih seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita akan kembali untuk acara-acara sharing online yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?